Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi di pagi hari ini dalam pembelajaran bahasa Inggris, masih PJJ, pembelajaran jarak jauh. And saya ucapkan good morning pribadi, selamat pagi semuanya. I hope you will be fine, healthy, and always be happy for staying at home. Oke, alhamdulillah kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita menggunakan buku paket untuk kelas 8. Nah, buku paket ini masih yang sama yang Antum miliki, buku paket bahasa Inggris ya, yang kelas 8. Dan bagi yang bukunya masih dalam pengiriman, proses pengiriman, silakan buka e-booknya, buka buku sekolah elektroniknya yang saya bagikan di Google Classroom ya, silakan dibuka. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya sambil membuka buku ya, dan tetap semangat karena sebagaimana yang pernah sampaikan bahwa kita belajar bahasa Inggris ini bukan hanya untuk di SMP, tapi bahasa Inggris ini juga kepakai nanti saat kita sudah antum lanjut ke SMA, baik SMA favorit, SMA-nya di Kalsel atau SMA-nya di luar atau di Jawa, sampai kuliah nanti, sampai dunia kerja, sampai berumah tangga, bahasa Inggrisnya kepakai. Apalagi yang berniat jadi pebisnis, berniat jadi pengusaha, atau jadi ustadz sekalipun, perlu menguasai skill bahasa Inggris supaya bisa ya menyampaikan dakwahnya lebih luas gitu, bukan cuma di Indonesia, bisa ke Malaysia dan ke negara-negara barat di Eropa dan lain-lain ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Silakan Antum buka buku bahasa Inggris kelas 8 halaman page 33 chapter 3 page 33. Okay, I will show you the slideshow. Okay, udah kelihatan ya semuanya. Oke. Nah, tema kita hari ini, our lesson today is about to give suggestion. To give suggestion, untuk memberikan sugesti atau saran atau masukan atau nasihat ya. Jadi suggestion itu saran, masukan atau nasihat daripada sesama teman kita ataupun orang lain. Oke, let's see your book. Open your book page 33 chapter 3. Oke, ini sudah saya tampilkan di layar monitor hasil screenshot dari e-booknya, dari buku sekolah elektronik. Chapter 3, temanya We Know What to Do. Sebenarnya ada dua yang akan kita pelajari di chapter ini, tapi saya ambil satu saja dulu. Ya. Yaitu yang paling atas, to give suggestion. Nah, nanti yang di bawah itu, to state rules and obligations. Itu nanti di pertemuan yang lainnya ya, kita akan membahasnya. Oke, let's see apa saja sih yang bisa kita ungkapkan untuk menyatakan sugesti atau saran atau masukan-masukan nasihat kepada orang lain. Tentu ini kepakai dalam kita harian ya. Oke, let's see the next page 34 halaman 34. Oke, we will read to each other the teacher's advice to use more English with each other. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher reading the suggestions. Second, we will repeat the suggestion after him or her, sentence by sentence. Oke, kita lihat dari yang pertama ini. Kita akan membaca sama-sama bergantian. Ya. Nasihat guru, saran guru untuk to use more English, ya, untuk menggunakan bahasa Inggris secara lebih atau menggunakan bahasa Inggris, mempraktikkan bahasa Inggris
untuk berkomunikasi dengan yang lain. Ini akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama bacaan guru, sugestinya, sarannya. Second, kita akan mengulang, repeat, mengulang sugestinya setelah guru membaca kalimat per kalimat. Will you say the sentences loudly, clearly, and correctly? Kita akan membaca kalimat-kalimatnya loudly secara nyaring, clearly secara jelas, dan correctly secara benar. Okay, we'll use more English now. Oke, kita masuk ke picture yang pertama, the first picture. Ya. We'll use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take lead in English too. But don't worry, when you need, I'll help you. Kita akan menggunakan bahasa Inggris secara lebih banyak, secara lebih baik. Ya. Kita akan lebih menggunakan bahasa Inggris. Kamu harus mengucapkan salam kepada saya dan teman kamu dalam bahasa Inggris. Kamu harus bertanya, menyampaikan pertanyaan di dalam bahasa Inggris. Kamu harus menjawab pertanyaan di dalam bahasa Inggris. Kamu harus pamit atau meninggalkan berpisah dalam bahasa Inggris juga. Tapi jangan khawatir, ketika kamu perlukan, saya akan membantu kamu. Okay, let's see the second picture. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can. I will always help you. Kata guru yang kedua, saya yakin kamu semua siap menggunakan bahasa Inggris bersama saya dan teman-teman kamu. You should not. Nah, ada kalimat kedua kalau dari should, itu seharusnya, kamu seharusnya atau kamu sebaiknya. Kalau should not, sebaiknya tidak. Jadi kita ada not-nya atau shouldn't disingkat ya. Itu artinya seharusnya tidak. Kamu seharusnya tidak malu, tidak perlu malu untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya. Ya. Kamu seharusnya tidak malu untuk berbicara dan menulis kepada orang lain, kepada sesama kalian, kepada yang lain di dalam bahasa Inggris. You should not be sure that you can. You should be sure. Kamu harusnya yakin bahwasanya kamu bisa melakukannya karena aku akan selalu membantu kamu. Oke, ini contoh ya, ada kalimat should dan should not. Ya, should not itu seharusnya tidak. Balikannya ya. Oke, the next picture, gambar ketiga. You should listen to more English songs. You should sing more English songs. More importantly, you should understand the lyric. You should understand the lyrics. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. I'm sure you can if you try harder. Kamu seharusnya lebih sering mendengarkan lagu bahasa Inggris. Kamu seharusnya juga lebih sering menyanyikan lagu di dalam bahasa Inggris, lagu bahasa Inggris. Dan yang lebih penting, kamu seharusnya mengerti liriknya. Ya. Bagaimana cara mengerti liriknya? Buka kamus. Ya. Kamu harusnya lebih banyak membaca cerita-cerita, kisah-kisah ya, seputar Indonesia dan juga seputar dunia, ceritanya dalam bahasa Inggris. Saya yakin kamu bisa jika kamu mencobanya secara lebih giat atau secara lebih rajin, secara lebih sering. Oke, ini beberapa contohnya kalimat yang menggunakan sugesti, saran yang menggunakan bahasa Inggris. Tadi yang pertama should, yang kedua should not atau shouldn't. We go to the next page, halaman berikutnya. It is page 36, halaman 36 ya. Okay, now what we will do,
We will learn to give advice to people in the following situation by saying what they should or should not do. Kita akan belajar untuk memberikan saran atau masukan kepada orang lain di dalam situasi berikut ini dengan mengucapkan apa yang seharusnya mereka lakukan dan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Okay? First, we will read the example carefully. Kita akan baca contohnya secara baik, secara hati. Second, kedua, we will read each situation carefully. Kita akan membaca masing-masing situasi atau keadaannya secara baik. Third, we will discuss and decide a suggestion to give. Kemudian yang ketiga, kita akan mendiskusikan atau menentukan apa sih sugesti yang baik untuk diberikan. Ya. Kemudian, then every one of us will handwrite the complete statements on a piece of paper. Kemudian setiap kita, semua kita akan we will handwrite, kita akan menulis ya statement atau pernyataan yang sempurna atau pernyataan yang lengkap dalam sebuah kertas atau kalau antum menggunakan buku ya. Okay, what will you do? Apa yang akan kalian lakukan? It is on page 37. Ini di halaman 37. Let's see. Page 37. Nah, halaman 37 sudah kelihatan ya. Oke, ini yang akan kita kerjakan bersama. Tadi contohnya sudah ada di slide sebelumnya. Nah, lihat number 1 and number 2 it is done for you. Number 1 and number 2 it is done for you. Sudah dikerjakan atau sudah dilakukan sebagai contoh ya. Oke, number 1, we have to test tomorrow English and IPS. Ini situationnya, ini keadaannya ya. We have to test tomorrow English and IPS. Kita ada 2 tes atau ujian besok, yaitu bahasa Inggris dan IPS. Sarannya di bawahnya nih, sarannya ya. Sugestinya di bawahnya, you should not go to the game, you should study for the test. Kamu seharusnya tidak bermain game. Kamu seharusnya belajar untuk tes tersebut. Jadi sugestinya ada 2 ya. Tidak main game dan harus belajar untuk tes. Situasinya yang sebaris paling atas ini ya. I don't know the meaning of row. Saya tidak tahu artinya row. Kalau antum tahu ya, nggak apa-apa kan artinya baris ya. Lalu sugestinya, you should look it up in the dictionary yourself. You should not depend on others all the time. Kamu seharusnya mencarinya di dalam kamus, mencarinya sendiri di dalam kamus. Kamu seharusnya mencarinya sendiri di dalam kamus. Kamu tidak seharusnya depend on others all the time. Kamu tidak seharusnya bergantung kepada orang lain selalu, atau kamu tidak seharusnya selalu bergantung kepada orang lain. Jadi bikin 2 ya. Apa sugestinya 2? Kita lihat ini. Untuk memberi sugestinya bisa pertama menggunakan should seharusnya, dan yang kedua menggunakan should not ya, seharusnya tidak ya, should and should not, seharusnya dan seharusnya tidak. Jadi 2 kata ini yang boleh nanti should not-nya duluan atau should-nya duluan, silakan saja, yang penting ada keduanya ya. Okay, we back to the page 37. Oke, number 3, bisa jelaskan number 3, atau nanti sambil antum buka kamus juga boleh. I will go out, but it's very cloudy. Very cloudy now. I will go out, but it's very cloudy now. Saya ingin pergi keluar, tetapi ini lagi sangat berawan sekarang. Nah, maksudnya berawan sekarang ya, mungkin mau hujan ya. Mendung ya. Nah, ini you give suggestion, beri pakai should duluan atau should not duluan, yang penting ada keduanya ya, 2 kalimat yang pakai should 1 dan should not 1. Number 4, I think I'm catching a cold. I think I'm catching a cold. Saya pikir menurut saya sedang terkena pilek. Cold itu pilek. Menurut saya sedang terkena pilek.
Ya, give suggestion, yang beri sugesti. Number 5, some students leave litter on their desk. Beberapa siswa meninggalkan sampah atau kotoran, ya, sampah-sampah di bangku mereka, di tempat duduk mereka di kelas. Ya. Give suggestion, beri sugesti, beri saran. I sit in the back row, see your writing on the blackboard. Saya duduk di baris paling belakang, ya, di baris belakang. Saya tidak bisa melihat tulisan kamu, katanya, di papan tulis. Okay, give suggestion, beri sugesti di sini. Number 7, ya, I'm longing for my cousin. Ya, I'm longing for my cousin. Longing itu sama dengan miss, ya. Saya sedang merindukan atau kangen terhadap sepupu saya. Saya kangen, katanya, terhadap sepupu saya. Saya merindukan sepupu saya. Give suggestion, beri sugesti sini. Number 8, my legs are asleep because I'm sitting on them. Kaki saya asleep ini kan kalau kita artikan secara bahasa artinya ketiduran, tapi di sini karena kaki, ya, artinya bisa diartikan kesemutan kakinya, ya. Udah mungkin my legs are katanya, semua asleep, ya. Kaki saya kesemutan karena saya duduk di atasnya, kelamaan duduk, mungkin kelipat kakinya. Apa saran antum? Pakai should dan should not, ya. Number 9, our classroom is dirty and messy. Our classroom is dirty and messy. Ruang kelas kita kotor dan berantakan. Ya, berantakan. Apa saran antum? Should and should not. Bikin 2, ya. Number 10, I have a toothache. I have a toothache. Saya sedang sakit gigi. Apa sarannya di sini? Give suggestion. Ya. Number 11, I can stop yawning. I can stop yawning. Saya tidak bisa berhenti menguap. Ngantuk dia, menguap. Beri sugesti, pakai should and should not. Ya. Terakhir, ya. Number 12, I have hiccups. I have hiccups. Saya sedang cegukan. Bahasa kitanya mencigu. I have hiccups. Beri sugesti, pakai should and should not. Oke, berarti totalnya di sini hanya 10 saja, ya. Baik. Ini totalnya hanya 10 saja karena 2 sudah sebagai contoh. Jadi antum kerjakan dari nomor 3 sampai nomor 12. Oke, ini yang bisa Ustaz sampaikan dan yang bisa Ustaz jelaskan. Mudah-mudahan dimudahkan dan silakan kalau diperlukan menggunakan kamus, ya, buka kamusnya, baik yang kamus cetak ataupun elektronik, ya. Oke, demikian yang tadi, to give suggestions, pakai should, pakai should, ya. Seharusnya atau should not atau seharusnya tidak. Oke, thank you so much and see you later. Have a nice day. Let's close our lesson today by reciting Hamdalah, by reading Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. And once more, thank you so much. Good luck and may you always be happy, healthy, and always fine. Oke, saya tutup, ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi dimudahkan oleh Allah, selalu diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dalam ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu-ilmu agama. Saya akhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.